Oke, kita lanjutkan setelah identitas negara-negara ASEAN, kita akan lanjutkan materi yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN, pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. Perlu diketahui bersama adalah kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Lalu apa faktor mendorong dan menghambat kerjasama ASEAN? Ya, yang pertama adalah faktor pendorong kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini adalah eh, kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak membentuk sebuah kerjasama yang diberi nama OPEC. Atau perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Artinya ini adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan ASEAN pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas, stabilitas dan kesamaan negara. Contohnya adalah negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi yang sekarang kita bahas adalah ASEAN. Jadi itu adalah faktor pendorong. Yang pertama tadi kesamaan perbedaan sumber daya alam, yang kedua kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Yang kedua adalah faktor penghambat. Yang pertama perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, apa perbedaan ideologi? Faktanya mungkin saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara. Jadi semuanya maju. Kenapa? Karena perbedaan ideologi berbeda. Ada kadang perbedaan ideologi sehingga kita tidak masuk. Nanti masuk ini kepada kebijakan protektif. Yang kemudian konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan ini terjadi dalam negeri maupun antara negara, mengganggu stabilitas negaranya sehingga ini menghambat kerjasama. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Artinya kenapa? Suatu negara menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, suatu ya, kita lanjutkan kebijakan protektif tadi bahwa misalnya tidak menerima impor dari negara lain atau hasil pertanian karena dalam mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Sehingga kalau kita bicara, kalau kita terima impor dari negara lain, maka pendapatan atau pertanian kita mungkin tidak akan maju. Atau dampak kebijakan ini juga akan mempengaruhi hubungan antar negara. Hubungan antar negara sehingga akan menghambat kerjasama yang harmonis. Itu namanya kebijakan protektif, diproteksi dirinya gitu ya. Kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara ini adalah dibutuhkan bagi perkembangan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara ini bahwa tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menghambat kerjasama yang sangat harmonis. Jadi sekali lagi, saya ulang, faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN yaitu ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Faktor pendorongnya, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kemudian kesamaan perbedaan wilayah kondisi geografis, kemudian penghambatnya tadi perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan empat adalah bagaimana perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama. Jadi kita akan bicara bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama secara politik, sosial, budaya, dan perkembangannya.
Nah, ini dia. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN Tenggara adalah bidang pembangunan sosial, menekankan kepada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Kemudian juga perluasan kesempatan kerja serta pembayaran upah yang wajar. Sehingga di setiap negara atau di Indonesia ada UMR, upah minimal regional. Artinya setiap daerah eh, mempunyai aturan sendiri, tapi mengacu kepada undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua, bagaimana membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Artinya ada sebuah emansipasi, pembinaan terhadap kaum wanita, kemudian juga kaum muda bagaimana dibina sehingga dia bisa membuka usaha-usaha sendiri. Yang ketiga, bagaimana menangani masalah-masalah perkembangan penduduk dengan kerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan, ini jelas. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia, ya SDM ini perlu banget bahwa bukan hanya di suatu negara bagaimana meningkatkan SDM ini ada harus penanganan khusus karena ini penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Kemudian yang kelima adalah peningkatkan kesejahteraan. Ini jelas intinya dari 1 sampai tadi adalah 4 ini bagaimana akan meningkatkan kesejahteraan, tentunya kesejahteraan masyarakat. Nanti kita bicarakan masyarakat ASEAN. Kemudian ada program peningkatan kesehatan, makanan dan obatan. Kemudian nomor 7, bagaimana pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Ini juga sering dilakukan. Misalnya Indonesia mungkin pergi ke negara-negara ASEAN dalam rangka apa? Pertukaran budaya, pertukaran pelajar, seni, juga festival film dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, bagaimana penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Serta yang 9, bagaimana menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Itulah bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan.